Halo semuanya, saya Widadari VTNU, mahasiswa psikologi yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai self-compassion dan regulasi emosi. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis data untuk penelitian menggunakan software JASP, mulai dari proses input data hingga interpretasi hasil. Untuk judul penelitian saya adalah pengaruh self-compassion terhadap regulasi emosi pada mahasiswa psikologi. Di sini saya menggunakan 235 responden yang merupakan mahasiswa psikologi, dan dalam penelitian ini saya ingin mengetahui apakah tingkat self-compassion berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mengatur emosi. Oke, langkah pertama sebelum analisis apapun adalah memastikan distribusi data kita normal atau tidak. Karena responden yang saya miliki adalah 235 orang, maka uji normalitas yang tepat adalah Kolmogorov-Smirnov, karena Kolmogorov-Smirnov cocok untuk sampel lebih dari 50. Kita ke distribution, lalu ke normal, ke generate and display data, kita masukkan self-compassion, get variable from dataset, lalu gunakan QQ-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Kita tunggu hasilnya. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada variabel self-compassion, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,272, yang artinya P lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel self-compassion berdistribusi normal. Ini juga bisa dilihat dari QQ-plot, di mana sebagian besar titik mengikuti garis diagonal, meskipun terdapat deviasi kecil di ekor bawah dan di atas yang mana itu masih dalam batas wajar. Selanjutnya kita coba uji normal menggunakan variabel regulasi emosi. Masih dengan cara yang sama, distribution lalu normal, generate and display data, kita masukkan regulasi emosi, lalu QQ-plot dan Kolmogorov-Smirnov juga. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, variabel regulasi emosi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012, yang artinya P lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel regulasi emosi tidak terdistribusi normal, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Setelah dilakukan uji normalitas antara self-compassion dan juga regulasi emosi, kita bisa lanjut ke analisis hubungan antara kedua variabel tersebut, namun menggunakan uji korelasi non-parametrik, karena tidak memungkinkan untuk menguji korelasi menggunakan parametrik di mana salah satu variabelnya itu tidak terdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas terhadap kedua variabel, diperoleh hasil bahwa variabel self-compassion berdistribusi normal, sedangkan variabel regulasi emosi tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, dalam analisis hubungan antara kedua variabel tersebut menggunakan uji korelasi non-parametrik. Nah, karena variabel regulasi emosi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka analisis korelasi dilakukan menggunakan Spearman-Rho sebagai metode non-parametrik. Pemilihan uji ini bertujuan untuk memperoleh estimasi hubungan yang tetap valid meskipun distribusi data tidak normal. Kita ke regression, lalu ke correlation. Kita masukkan semua item-item termasuk V total. Selanjutnya kita menggunakan Spearman dan Pearson-nya kita hilangkan dan kita tinggal menunggu hasilnya. Berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan uji korelasi Spearman item total, diperoleh gambaran mengenai sejauh mana setiap item dalam instrumen regulasi emosi dan self-compassion memiliki keterkaitan yang signifikan. Nah, sebagian besar item pada skala regulasi emosi menunjukkan validitas yang baik. Seluruh item memiliki nilai korelasi Spearman dengan total skor yang berada dalam rentang 0,314 hingga 0,6 dengan seluruh nilai 0,001 yang artinya setiap item dalam konstruk ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap total skor, serta memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua butir pada skala regulasi emosi dapat dipertahankan karena valid dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Untuk konstruk self-compassion, sebagian besar item juga memenuhi kriteria validitas. Sebagian besar item memiliki nilai korelasi di atas 0,30 dan signifikansi kurang dari 0,05.
menunjukkan bahwa item-item tersebut valid dan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap konstruk keseluruhan. Namun demikian, terdapat beberapa item yang menunjukkan korelasi di bawah 0,30 atau P lebih dari 0,05. Itu misalnya ada di SCF10. Di mana item tersebut dianggap tidak valid karena memiliki hubungan yang lemah atau tidak signifikan dengan total score self-completion, sehingga sebaiknya dapat dipertimbangkan kembali. Namun, secara keseluruhan, hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa mayoritas item dalam kedua konstruk ini memenuhi kriteria validitas yang baik, khususnya pada variabel regulasi emosi. Namun pada konstruk self-completion, beberapa item memerlukan evaluasi lanjutan, namun tetap saja mayoritas item tetap dapat digunakan untuk mengukur konstruk secara keseluruhan. Setelah dilakukan uji validitas terhadap seluruh item dalam instrumen penelitian menggunakan analisis korelasi Spearman, diperoleh hasil bahwa sebagian besar item memiliki nilai korelasi item total yang signifikan dan memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, item-item yang valid tersebut digunakan untuk menghitung skor total masing-masing variabel, yakni self-completion dan juga regulasi emosi. Setelah memperoleh skor total yang telah mewakili konstruk masing-masing secara sahih, maka selanjutnya dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel utama dalam penelitian ini, yaitu self-completion dan juga regulasi emosi. Kita ke regression dan juga correlation. Kita masuk ke regulasi emosi, ke variabel dan juga self-completion. Kita ganti ke Spearman dan hapuskan Pearson. Nah, berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,593 antara variabel self-completion dengan regulasi emosi, dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat self-completion yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pula kemampuan mahasiswa dalam mengatur emosi. Nilai koefisien 0,593 ini berada dalam kategori korelasi sedang hingga kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa self-completion berperan penting dalam mendukung kemampuan regulasi emosi. Setelah kita ketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self-completion dan juga regulasi emosi melalui analisis korelasi Spearman, maka selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh self-completion terhadap regulasi emosi. Kita bisa ke regression, lalu linear regression. Kita masuk ke regulasi emosi sebagai dependent variable dan self-completion sebagai covariate. Nah, meskipun variabel regulasi emosi yang kita miliki itu tidak terdistribusi normal, regresi linear masih dapat diterapkan pada sampel besar lebih dari 50, karena estimasi koefisien tetap bersifat normal dalam jangka panjang berdasarkan central limit theorem. Dengan demikian, model regresi ini tetap valid secara statistik untuk digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa self-completion berpengaruh secara signifikan terhadap regulasi emosi. Nilai R sebesar 0,546 ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini tergolong cukup kuat dan searah atau positif. Artinya, semakin tinggi self-completion yang dimiliki seseorang, maka semakin baik juga kemampuan mereka dalam mengatur emosi. Untuk nilai R kuadrat sebesar 0,298 ini berarti bahwa sekitar 29,8% kemampuan regulasi emosi ini dapat dijelaskan oleh self-completion. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Dari hasil koefisien diperoleh bahwa nilai untuk self-completion adalah 0,470 dengan signifikansi 0,001, yang artinya pengaruh ini signifikan secara statistik. Maksudnya itu, setiap kenaikan 1 poin self-completion akan meningkatkan skor regulasi emosi sebesar 0,47 poin. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, meskipun variabel regulasi emosi ini tidak terdistribusi normal, kita bisa tetap menggunakan model regresi ini dan tetap valid jika didukung oleh regresi asumsi lainnya. Kita bisa menggunakan plots, lalu kita pencet yang residual versus dependent, residual versus covariate, dan juga QQ-plot standardized residual. Nah, berdasarkan hasil analisis grafik asumsi regresi linear, diketahui bahwa model regresi antara self-completion dan regulasi emosi telah memenuhi beberapa asumsi penting. Plot residual versus dependent ini
menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik yang relatif menyebar di sekitar garis 0. Meskipun terdapat pola pengelompokan di tengah dan sedikit menaik di ekor kanan ini. Namun tidak terlalu menunjukkan pola sistematis atau bentuk lengkung ekstrim, sehingga asumsi linearitas dan homoskedastisitas masih dianggap terpenuhi secara umum. Selanjutnya kita lihat plot residual versus covariat, di mana titik-titik residual terlihat tersebar cukup merata tanpa pola yang ekstrim, menandakan bahwa hubungan antara prediktor atau self-compassion dengan residual cenderung acak, sehingga mendukung asumsi bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear dan tidak bias. Yang terakhir, ada hasil pada QQ plot standardized residual menunjukkan bahwa sebagian besar titik mengikuti garis diagonal, dengan sedikit penyimpangan pada ekor bawah dan di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model regresi ini mengikuti distribusi normal secara umum meskipun tidak sempurna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan karena telah memenuhi asumsi linearitas, normalitas residual, dan juga homoskedastisitas, sehingga hasil analisis dan interpretasi regresi dapat dianggap valid. Setelah dilakukan uji validitas dan diperoleh item-item yang dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana item-item dalam suatu konstruk menghasilkan hasil yang konsisten dan juga stabil. Kita bisa ke reliability, lalu unidimensional reliability. Kita masukkan semuanya, tidak dengan fit total ya. Lalu analisis, kita klik yang koefisien alfa, di mana kita menggunakan Cronbach alpha yang memang paling umum digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari suatu skala. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha, diperoleh nilai alpha sebesar 0,881, di mana nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat baik, karena berada di atas standar minimum 0,70, yang umumnya digunakan sebagai batas untuk menyatakan bahwa suatu alat ukur reliabel. Interval kepercayaannya 95% untuk nilai alpha berada pada rentang 0,856 hingga 0,906, yang berarti nilai reliabilitas tersebut stabil dan konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk mengukur konstruk secara akurat. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui dari awal, data yang kita miliki adalah tidak terdistribusi normal, sehingga untuk dilakukan uji t-test atau uji hipotesis, kita menggunakan data yang non-parametrik. Sehingga untuk menggunakan uji t-testnya adalah menggunakan Mann-Whitney U-test. Begitu juga dengan uji ANOVA, karena datanya tidak terdistribusi normal, kita menggunakan Kruskal-Wallis test. Nah, karena hasil uji normalitas sebelumnya menunjukkan bahwa data regulasi emosi tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji non-parametrik untuk uji hipotesa uji t-test menggunakan Mann-Whitney U untuk membandingkan dua kelompok seperti jenis kelamin, dan juga untuk uji ANOVA-nya menggunakan Kruskal-Wallis untuk membandingkan lebih dari dua kelompok seperti semester. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah perbedaan nilai regulasi emosi antara kelompok-kelompok tersebut bersifat signifikan secara statistik atau tidak. Oke, yang pertama kita untuk mengetahui uji t-test ke independent sample t-test, lalu regulasi emosi kita masukkan ke dependent, dan untuk grouping variabelnya di sini kita menggunakan jenis kelamin karena ada dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk tesnya kita ubah dari student ke Mann-Whitney, studentnya kita hapus. Sudah, untuk melihat homogeninya berdasarkan hasil uji perbedaan menggunakan Mann-Whitney U ini, diperoleh nilai U
sebesar 3821,000 dengan nilai signifikansi P 0,203. Karena P lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan regulasi emosi antara mahasiswa laki-laki dan juga perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi perbedaan skor regulasi emosi secara signifikan pada sampel penelitian ini. Secara deskriptif juga rata-rata skor regulasi emosi pada mahasiswa perempuan itu lebih tinggi sedikit dibandingkan regulasi emosi pada laki-laki. Namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis, uji bedanya yang lain itu menggunakan ANOVA. Oh ya, sebelumnya karena nanti nggak kelihatan. Kelihatan. Kita pindahkan regulasi emosi ke dependent dan kita menggunakan semester ke fix factor. Kita menggunakan Cross-Wallis dan juga post-hoc test. Kita menggunakan Tukey. Nah, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis ini diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan regulasi emosi jika dilihat dari semester mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai P 0,010 yang artinya ada perbedaan nyata setidaknya antara satu kelompok semester dengan kelompok lainnya. Karena hasilnya signifikan, maka dilanjutkan dengan uji lanjutan yaitu post-hoc test untuk melihat secara lebih spesifik semester mana yang berbeda. Hasil uji post-hoc menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan hanya terjadi antara semester 2 dengan semester 6. Dinilai dengan nilai P 0,007. Artinya, mahasiswa semester 2 dan semester 6 punya tingkat regulasi emosi yang berbeda secara nyata. Sementara itu, perbandingan antara semester lainnya seperti semester 2 dan 4, 4 dan 6 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa semester mahasiswa berpengaruh terhadap kemampuan regulasi emosi, terutama antara mahasiswa semester awal dan juga semester 6. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa self-compassion memiliki hubungan positif dan juga berpengaruh terhadap regulasi emosi secara signifikan. Artinya, semakin tinggi self-compassion yang dimiliki mahasiswa, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengatur emosi. Selain itu, hasil uji validitas menunjukkan bahwa sebagian besar item pada instrumen yang digunakan adalah valid, dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa alat ukur memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Artinya, kuesioner yang digunakan dapat dipercaya untuk mengukur kedua variabel penelitian. Kemudian, tidak ditemukan perbedaan regulasi emosi antara laki-laki dan perempuan, namun terdapat perbedaan yang terlihat berdasarkan semester, terutama semester 2 dan juga semester 6. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa self-compassion adalah faktor penting yang berperan dalam mendukung regulasi emosi mahasiswa, dan perbedaan pengalaman akademik yang dilihat dari semester juga dapat mempengaruhi kemampuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan program dukungan emosional dan juga penguatan self-compassion di kalangan mahasiswa psikologi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.